Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, jumpa kembali dalam channel Kang Ridwan Jalil. Pada kesempatan ini kita akan mengenal lebih dekat seorang legendaris, qari legendaris, yakni Syekh Mustafa Ismail, yang sudah dikenal sejak dari dulu. Syekh Mustafa Ismail, terutama di kalangan para qari dan qari'ah, udah tentunya mengenal qari yang satu ini, yang dilahirkan pada tanggal 17 Juni 1905 di desa kecilnya Mid Ghazal atau di Tanta, Mesir ya. Dan beliau ini meninggal pada tanggal 12 Desember 1970. Jadi 7 tahun 70 beliau ini sudah meninggal. Dan kita hanya mendengarkan suara-suara yang direkam baik melalui radio maupun visual. Dan kita tahu bahwa qari yang satu ini sangat menjadi idola para qari dan qari'ah, terutama di Asia, mulai dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, bahkan sampai ke negara-negara Afrika, menggandrungi suara beliau ini. Dan Syekh Mustafa Ismail ini dia sudah menghafal Al-Quran ketika berusia 12 tahun ya, sudah menghafal Al-Quran, kemudian sudah belajar tentang tajwid, bagaimana fasahah yang benar. Lalu kemudian atas saran daripada Syekh Muhammad Rif'at, qari yang lebih senior daripadanya, ya, mengharapkan beliau pindah ke Kairo, dari Tanta pindah ke Kairo untuk meniti karir yang lebih bagus. Dan ternyata apa yang menjadi saran dari Syekh Muhammad Rif'at ternyata memang benar. Beliau termasyhur, dan puncak dari kemasyhuran dari Syekh Mustafa Ismail ini ketika di tahun 1940 beliau diminta untuk tampil ya, membacakan ayat Al-Quran di hadapan Raja Faruk. Dan tentu saja Raja Faruk sangat tertarik dengan keindahan suara dari Syekh Mustafa Ismail ini. Kemudian mulai saat itu resmilah beliau ini menjadi qari kepresidenan. Luar biasa. Pantas kalau para qari dan qari'ah di tanah air ini sangat mengidolakan suara dan lagu-lagu serta variasi yang dilantunkan oleh Syekh Mustafa Ismail. Untuk lebih mengenal dekat dan mengenal beliau, mari kita dengarkan bagaimana Syekh Mustafa Ismail melantunkan ayat suci Al-Quran. Mari kita dengarkan. Nah, dari rekaman yang sudah sama kita dengarkan tadi, bagaimana Syekh Mustafa Ismail dengan suaranya yang besar ya, dengan gaya dan variasinya yang luar biasa melantunkan lagu Soba yang sangat luar biasa sekali. Jadi andai kata para qari dan qari'ah betul-betul ingin sukses, maka silahkan duplikasi ya. Silahkan mencontoh, mentaklidi lagu-lagu dan variasi Syekh Mustafa Ismail ini. Karena guru-guru kita, terutama guru-guru kita di Jambi, sangat menyukai dengan lagu dan variasi Syekh Mustafa Ismail ini.
Terutama guru besar kita Haji Yahya Abdul Qadir sangat ngepen dengan Syekh Mustafa Ismail ini, termasuk Ustadz kita guru besar juga, yakni Ustadz Haji Adli Nasution juga sangat mengidolakan Syekh Mustafa Ismail. Dan lagu-lagu yang diajarkan oleh guru-guru kita ini bersumber dari Syekh Mustafa Ismail. Mari kita dengarkan bagaimana beliau melantunkan lagu nahwan ya, yang selalu kita ingat ketika kita belajar dulu ya, melantunkan lagu nahwan yang sudah dicontohkan oleh Syekh Mustafa Ismail. Luar biasa sekali saudara. Bagaimana beliau melantunkan lagu nahwan dengan lembut, dengan enak, kemudian tidak ada sumbang-sumbangnya. Luar biasa. Pantas kalau guru besar kita, Ustadz Yahya Abdul Qadir maupun Haji Adli Nasution sangat ngepen kepada Syekh Mustafa Ismail ini. Karena memang gaya dan variasi dalam membawakan lagu itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa. Sehingga tidak ada sumbang-sumbangnya. Maka itu kepada kita para qori yang ada di era ini ya, marilah kita jangan melupakan ya Syekh Mustafa Ismail ini yang sudah menularkan ilmu-ilmunya kepada guru-guru kita dan guru kita menyampaikannya kepada kita. Dan kita juga menyarankan kepada adik-adik qori-qori yang baru ya, yang pemula tentunya jangan lupa mencari rujukan-rujukan dari masyayikh. Jangan lagu ngarang-ngarang sendiri atau lagu-lagu Melayu ya untuk membaca Al-Qur'an. Ya kan? Kita harus merujuk kepada referensi yang jelas bagaimana Syekh Mustafa Ismail dalam melantunkan lagu, dan kita cocokkan barangkali suara-suara yang cocok untuk Syekh Mustafa Ismail. Banyak masyayikh yang lain yang barangkali bisa kita ambil rujukan ya. Seperti kemarin yang sudah kita sampaikan Syekh Muhammad Rifat. Syekh Muhammad Rifat seorang qori yang canet tapi lagunya, suaranya luar biasa. Kemudian Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari juga demikian. Apalagi Syekh Mustafa Ismail, sungguh luar biasa. Maka itu selalu para qori dan qari'ah mendengarkan lantunan beliau sehingga dia akan menjadi darah daging bagi kita dalam melantunkan Al-Quran. Demikian komentar kita untuk mengenal lebih dekat qori-qori legendaris, terutama pada kesempatan ini Syekh Mustafa Ismail. Jumpa kembali dalam kesempatan lain dan suasana yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وراودته التي هو
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت